Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan untuk meningkatkan imun tubuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk pada materi lari jarak pendek atau lari sprint. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dan sejarah. Kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, teknik. Dan keempat, peraturan. Sprint merupakan istilah yang dipakai untuk lari jarak pendek atau lari cepat, di mana peserta atau sprinter berlari secepat mungkin sepanjang jarak yang sudah ditentukan, yakni 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Lari sprint membutuhkan kekuatan dan kecepatan yang tinggi karena membutuhkan daya tahan kecepatan yang kuat mulai dari start hingga finish. Masuk ke sejarah. Cabang olahraga lari pertama kali dilombakan dalam ajang Olimpiade di kota Athena yang dimenangkan oleh Eucles dan Philippides. Setelah beberapa kali diadakan, lomba lari berubah menjadi perlombaan Olimpiade. Pada Olimpiade tahun 776 sebelum Masehi di Yunani, olahraga yang diperlombakan hanyalah lari. Kemudian perlombaan lari diadakan di Kekaisaran Roma, namun tidak berlangsung lama karena runtuhnya Kekaisaran. Pada tahun 1896, olahraga lari dilombakan untuk pertama kalinya dalam kategori Olimpiade modern. Kini, lari sprint berada di bawah naungan IAAF atau International Association of Athletic Federation. Untuk secara global dan PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk di Indonesia, sehingga segala peraturan dan ketentuan dibuat dan diatur oleh induk organisasi atletik tersebut. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Pertama, lintasan. Lintasan lari sprint atau trek menggunakan ketentuan lapangan atletik dengan panjang 400 meter yang memiliki 8 lintasan dengan lebar tiap lintasan 1,22 meter. Selanjutnya adalah pistol star. Pistol ditembakkan ke atas sebagai tanda aba-aba iya yang dapat digantikan dengan suara peluit ataupun bendera. Selanjutnya adalah star block. Alat yang digunakan untuk membantu sprinter melesat pada lintasan lari dengan posisi yang dapat diatur. Kemudian, tiang finish. 2 buah tiang diletakkan pada akhir lintasan sebagai penanda garis finish dengan ketentuan tinggi 1,37 meter, lebar 8 cm, dan tebal 2 cm. Tiang finish terkadang dilengkapi dengan pita finish yang digantungkan setinggi 1,22 meter dari tanah. Kemudian stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu finish pemain. Selanjutnya, sepatu. Sepatu lari sprint atau biasa disebut dengan spike merupakan sepatu yang digunakan oleh sprinter untuk berlari. Dengan ketentuan di telapak depan terdapat 6 paku untuk menambah daya cengkraman kaki pada tanah. Kemudian teknik lari sprint. A. Teknik start. Adapun posisi start yang digunakan dalam lari sprint adalah start jongkok. Sementara itu, gerakan pada saat posisi start dapat dibagi menjadi 3, yakni 1. Aba-aba bersedia, 2. Aba-aba siap, 3. Aba-aba iya atau bunyi pistol. Start jongkok dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni start pendek atau band start, start menengah, dan start panjang. Secara umum, gerakan, sikap badan, dan sikap tangan semuanya sama. Namun perbedaannya terletak pada penempatan kaki depan dan kaki belakang saat badan diturunkan, di mana posisi lutut kaki belakang berada di depan ujung kaki depan pada start pendek. Posisi lutut kaki belakang segaris dengan ujung kaki depan pada start menengah, sedangkan posisi lutut kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan pada start panjang. B. Teknik lari.
Ada 3 teknik dasar yang harus dikuasai sprinter, yakni gerakan kaki, ayunan lengan, dan posisi badan saat berlari. 1. Gerakan kaki. Kaki digerakkan setinggi-tingginya dan melangkah dengan secepat dan selebar mungkin. Posisi kaki belakang saat menolak seakan-akan tertendang ke depan disertai lutut yang ditekuk agar paha mudah terayun ke depan. Ketika mendaratkan kaki, bagian kaki yang digunakan adalah ujung telapak kaki. Kedua, ayunan lengan. Lengan diayunkan ke depan setinggi batang hidung dengan posisi siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Ketiga, sikap badan. Badan selalu rileks, seimbang, dan condong ke depan dengan kepala segaris punggung dan pandangan mata selalu tertuju ke depan. C. Teknik memasuki garis finish. Persaingan ketat biasanya terjadi di antara para sprinter ketika hendak memasuki garis finish. Oleh sebab itu, terdapat beberapa teknik untuk melewati garis finish agar dapat memenangkan perlombaan, yakni tetap berlari secepat mungkin tanpa mengurangi kecepatan, membusungkan dada dan kepala ke depan dengan kedua tangan ke belakang, dan menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau memiringkan dada dan bahu ke depan. Namun, jangan berlebihan agar keseimbangan badan terjaga. Selanjutnya, peraturan. Peraturan umum. Peraturan yang ditetapkan oleh IAAF dan PASI terkait lari jarak pendek adalah sebagai berikut. 1. Garis start dan finish dalam lintasan lari ditandai dengan sebuah garis selebar 5 cm siku-siku dengan batas tepi dalam lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. 2. Aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, dan ya atau bunyi pistol. Ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari setelah ada aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Keempat, peserta yang membuat kesalahan saat start akan diberi peringatan maksimal 3 kali peringatan. Kelima, lomba lari jarak pendek berskala besar dilakukan dalam 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak, pemenang 1 dan 2 dari tiap waktu perlombaan, atau satu waktu terdiri atas 8 pelari berhak maju ke babak berikutnya. Diskualifikasi. Pelari akan didiskualifikasi apabila 1. Melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali. 2. Memasuki lintasan pelari atau mengganggu pelari lain. Yang ketiga, keluar dari lintasan. Yang keempat, terbukti memakai obat perangsang atau obat terlarang. Petugas atau juri dalam lomba. Petugas atau juri dalam lomba terdiri atas: pertama, starter, bertugas memberangkatkan pelari. Yang kedua, recall starter, bertugas mengabsen pelari. Yang ketiga, timer, yang bertugas mencatat waktu. Keempat, pengawas lintasan, yang bertugas mengawasi pelari dengan berdiri pada tempat tertentu. Yang kelima, juri kedatangan, bertugas mencatat kedatangan pelari pertama sampai terakhir dan menentukan urutan juara. Yang terakhir, juri pencatat hasil, bertugas mencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Itulah materi pertemuan pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kebugaran, dan ikuti anjuran pemerintah. Satu lagi, tetap berpikir positif dan jangan cemas berlebihan, karena kecemasan adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan imun tubuh kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.